Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat online. Ya, baik Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini lewat langsung bergabung di Zoom kita atau yang juga menyaksikannya lewat live Facebook atau juga streaming di YouTube Rumah Fikih Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu antum semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Kali ini ketemu lagi dengan saya Wildan Jauhari di KMK, kajian malam Kamis. Insya Allah KMK pada malam hari ini masih membawakan tema seperti episode yang sudah lalu, yaitu kita membaca sama-sama kitab Matan Ghayah wa Taqrib, sebuah matan ringkas fikih Syafi'i ringkas yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani. Yang hari ini kita sudah sampai di Arkanus Shalah, ya, rukun-rukun salat. Jadi Bapak Ibu, nanti seperti biasa kita akan membaca bersama, kemudian mencoba menerjemahkan, dan Bapak Ibu juga saya persilahkan bagi yang berkenan untuk membaca matannya dan menerjemahkan supaya kita dapat sama-sama keberkahan di malam hari ini. Baik, di layar kaca Bapak Ibu insya Allah sudah akan terpampang buku PDF kita. Sebentar. Kita sudah sampai di bab rukun salat. Kita sudah selesai dari bab taharah. Kemudian insya Allah hari ini kita masih berada di rukun salat. Rukun salat. Baik. Sudah tersedia di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Ya, kita akan coba baca dulu di bab atau di pasal rukun salat ini sebelum nanti Ustadz Ahmad Sarwat, ya, guru kita, Ustadz kita yang akan memberikan ta'liknya, komentarnya, syarahnya, begitu, ya, akan lebih membuka cakrawala lagi, ya, sebagaimana kita tahu di kitab-kitab matan itu hanya berisi kesimpulan-kesimpulan ringkas dan sederhana tanpa disertai penjelasan panjang lebar, bahkan juga tanpa disertai dalil, begitu. Maka kalau belajar matan, ya harus membutuhkan guru, butuh penjelas, butuh syarah, ya, agar kita bisa mempelajari dan mengetahuinya secara komprehensif. Kita sapa dulu Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah. Oh, tapi topi saya miring ya. Wah, oke, sip. Baik Ustaz. Kita sudah sampai di pasal rukun salat Ustaz. Kemarin kita sudah masuk di pasal ini, tetapi penjelasannya baru sampai bab niat saja. Jadi salatnya belum sah begitu karena baru sekedar niat saja. Insya Allah kita baca dulu satu makta sampai habis begitu. Faslun wa arkanus salati thamaniyata asyara ruknan. Ya, pasal wa arkanus salati dan rukun-rukun salat thamaniyata asyara, ya, 18 ruknan, ada 18 rukun. Yang pertama an-niyatu, ya, niat salat. Wal qiyamu ma'al qudrah, yang kedua berdiri ma'al qudrah, itu dengan kemampuan gitu ya. Ya, jadi ini nanti kaitannya dengan rukun sholat yang sifatnya sholat fardu. Sedangkan kalau sholat nafal atau sholat yang sunnah, ini nggak masuk ke dalam rukun. Oleh karena itu Rasulullah SAW diriwayatkan pernah beliau sholat di atas punggung unta. Nah, itu sholatnya bukan sholat fardu, tapi sholatnya sholat sunnah, yaitu sholat witir atau sholat duha atau sholat-sholat yang lain lah begitu. Untuk sholat yang fardu berdiri itu rukun. Sedangkan untuk sholat yang sunnah maka itu bukan rukun. Tapi pahalanya jadi berkurang. Ya, seandainya ada orang sholat sunnah tapi nggak berdiri, misalnya kita sholat tarawih gitu ya, atau sholat apalah begitu, duha atau apa, sambil duduk tuh boleh. Tapi padahal mampu berdiri begitu Ustaz ya? Padahal mampu berdiri, nggak masalah gitu kan. Kenapa? Ya karena tadi kalau untuk sholat yang sunnah itu bukan merupakan fardunya sholat, begitu. Baik. Wa takbiratul ihram, ya, yang rukun ketiga adalah
takbiratul ihram. Ya. Wa qiraatul Fatihah, yang keempat membaca Al-Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan basmalah itu adalah satu ayat yang di antara 7 ayat Al-Fatihah. War ruku'u, dan ruku', wa tuma'ninah fi, dan tuma'ninah di dalam ruku', war raf'u wal i'tidal, ya rukun yang selanjutnya yaitu berdiri dan i'tidal begitu. Wa tuma'ninah fi, dan tuma'ninah juga di dalam i'tidal itu. Wasujudu wa tuma'ninatu fihi, dan juga sujud dan tuma'ninah di dalam sujudnya. Wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud, wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah juga di dalam duduk antara 2 sujud itu. Wal julusul akhir, dan duduk yang terakhir, ya, itu menjadi rukun. Wat tasyahhudu fihi, dan tasyahud di julus akhir, ya, di duduk yang terakhir itu juga bagian dari rukun. Wassalatu ala nabi fihi, dan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam tasyahud, di dalam duduk yang terakhir itu merupakan rukun. Wat taslimatul ula, dan salam yang pertama. Wa niyatul khuruji minas salat, dan niat keluar dari salat. Dan yang ke-18 atau rukun yang terakhir, wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, dan urut, ya, rukunnya itu harus dikerjakan secara urut, tertib begitu, sesuai apa yang sudah kami sebutkan. Gitu Ustaz, 18. Sayangnya kemarin kita baru sampai di rukun yang pertama. Niat saja mungkin. Niat, karena niat itu agak panjang memang. Betul, ya. Urusan panjang lah niat. Tapi maka yang kedua kita bicara tentang al-qiyamu ma'al qudrah, ya, berdiri dengan kemampuan. Artinya ketika ada seorang mau sholat fardu, ya. Tadi kan kita ngomongin sholat yang sunnah itu tidak merupakan rukun. Sekarang kita bicara sholat fardu, tapi dia tidak punya qudrah, dalam arti dia sakit, cacat, dan seterusnya gitu ya. Sedangkan kalau dia di mobil atau di kendaraan itu ada qudrah. Ya, qudrah itu jadi artinya adalah kemampuan secara fisik gitu kan. Nah, kalau di dalam mobil dia bukannya tidak mampu, dia tidak mau. Nah, itu beda ya. Dan kereta, tidak bisa barangkali. Iya, artinya harus dibedakan. Ma'al qudrah itu dengan kemampuan, bukan dengan kemauan. Makanya sholat kok di bis sambil duduk gitu ya, atau di kereta sambil duduk, di pesawat sambil duduk, itu belum sah. Kenapa? Ya karena secara fisik dia masih qadirun, gitu, masih mampu untuk berdiri. Nah, bahwa kenapa kok dia tidak berdiri, nah itu kekeliruan yang kacau balaunya adalah nggak apa-apa sholat aja sambil duduk, karena Nabi katanya pernah sholat sambil duduk, padahal itu rancu. Kenapa? Karena Nabi sholat sambil duduk itu sholatnya sholat sunnah, bukan sholat fardu. Ini yang harus kita luruskan. Tapi udah terlanjur orang tuh taunya begitu, susah kan ngasih taunya. Kadang-kadang yang kasih tahu lebih sok tahu daripada yang Oke. Nah, itu yang terkait dengan masalah qudrah ya. Jadi qudrah itu maksudnya adalah kemampuan secara fisik untuk berdiri. Selama masih bisa berdiri, wajib berdiri dan tidak boleh duduk. Cuma kadang-kadang kita suka lihat contoh yang kurang bagusnya itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jalan kaki dari hotel itu bisa. Sampai di masjid dia duduk. Kan dikasih kursi, kursi yang 25 real tuh harganya itu kan ya, kayak gitu. Padahal dia bisa berdiri, jangankan berdiri, jalan aja mampu. Begitu sholat malah duduk. Itu kan aneh gitu kan. Nah, dalam hal ini kalau berjalan dia bisa gitu kan, maka otomatis kan berdiri pasti bisa. Ya berdirilah harusnya, tidak boleh duduk. Ya, hanya pada saat dia sudah dianggap tidak mampu, barulah dia boleh duduk. Ibarat kata nih, mungkin karena jalan kali dari hotel sampai ke masjid kan jauh tuh, capek gitu kan. Ya pas dia udah nggak kuat, udah sempoyongan, udah mau jatuh, baru dia duduk. Bukan dari awal duduk begitu kan. Tapi orang kita kan nggak ngerti bahwa itu tuh sebenarnya keliru gitu kan. Lalu kemudian orang kita ngelihat, di Mekah pada duduk, pulang ke Indonesia duduk juga dia. Dari mana pelajarannya? Dari Mekah. Padahal kan yang datang ke Mekah belum tentu orang yang alim gitu kan. Orang dari mana-mana datang ngawur-ngawur aja begitu, sholat semaunya diikutin. Yang penting Arab. Gitu. Ini nggak benar, harus diluruskan. Oke. Wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri dengan kemampuan berdiri ini ya, ketika mempunyai kemampuan. Jadi saya tadi garis bawahi Ustaz, kalau ini bicara soal sholat fardu, maka itu menjadi rukun berdiri itu. Ya, kecuali kalau memang tidak kuat betul gitu. Iya, dalam arti dia sakit atau dia cacat gitu kan. Memang tidak mungkin lah. Tapi kalau tidak mau, nah ini kan seringannya kan tidak mau. Jadi cara berpikirnya yang keliru sebenarnya itu. Sebenarnya kalaulah misalnya ya, misalnya nih ya di mobil sedan, di mobil sedan,
emang nggak bisa berdiri kan, nggak memungkinkan dia berdiri karena mentok kepalanya. Oke lah gitu. Tapi kalau di bis kan bisa sebenarnya, di kereta bisa, apalagi di pesawat pasti bisa gitu kan. Tapi kalau di mobil sedan, ya kenapa nggak minggir aja? Minggir dan berhenti cari masjid sholat, kan sederhana gitu loh. Kenapa harus sotoy gitu ya? Mobilnya jalan terus sambil nyetir sambil sholat pula, untung kagak nabrak. Ya berhenti cari mobil, cari masjid lah. Karena bunyi hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu jelas. Fa idza arada ay yusalliyal maktubah atau yusalliyal faraid nazala, beliau itu turun, wastaqbalal qiblata, dan menghadap kiblat. Itu hadis sahih, nggak usah dilawan gitu kan. Nggak usah sok tahu kemudian mengatakan, Nabi itu sholat di atas unta. Iya, tapi sholat itu sholat bukan fardu, sholat sunnah gitu. Yang sholat fardu nazala, beliau turun dan menghadap kiblat. Okay. Sholat fardu rukunnya adalah berdiri. Maka kalau tidak berdiri, padahal punya kemampuan, dia tidak sah sholatnya karena meninggalkan salah satu rukunnya. Gitu. Beda dengan sholat sunnah, tadi sudah dijelaskan Ustaz. Kalau sholat sunnah memang punya pilihan ya, antara berdiri dan duduk. Nabi beberapa kali sholat di atas unta, dan nggak mungkin kan kalau di atas unta itu sambil berdiri kan, susah, duduk aja susah, apalagi berdiri kan, hanya Jackie Chan, Jet Li aja yang bisa nangkring di atas unta sambil loncat-loncat gitu ya. Oke. Baik, wa takbiratul ihram. Iya. Ya. Takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu sebenarnya adalah mengucapkan lafaz takbirnya. Sedangkan mengangkat tangannya itu bukan rukun. Okay. Ya, jadi jangan keliru ya. Jangan dibilang takbiratul ihram itu adalah begininya. Begininya itu bukan takbiratul ihram. Ini raf'ul yadaini. Takbiratul ihram itu adalah jumlahnya judulnya adalah sunnah, bukan kewajiban. Yang wajib itulah mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Dan tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain, misalnya Ar-Rahmanu Akbar gitu atau Allahul Azim gitu, enggak. Ya udah, namanya takbir ya takbir dengan kata akbar, dan yang disebut lafzul jalalahnya Allahu Akbar. Begitu sudah dari sononya udah nggak bisa diotak-atik lah begitu. Baik, intinya. Itu menarik ya, takbiratul ihram itu bukan gerakan tangannya tapi ucapannya. Ucapannya, sehingga kalaupun nggak ngangkat tangan pun nggak masalah. Karena yang penting Allahu Akbarnya gitu kan. Okay. Baik, yang selanjutnya Qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah. Ya. Qiraatul Fatihah itu rukun ya menurut 4 mazhab, kecuali mazhab yang satu itu yang Hanafi yang mengatakan bahwa Fatihah itu bukan rukun, sehingga mereka mendasarkannya pada faqra'u ma tayassara minal Qur'an gitu ya. Tapi lepas dari masalah mereka tidak menganggap rukun, dalam pelajaran sholat mazhab Hanafi tetap mereka baca Al-Fatihah. Saya sholat di Turki itu, di Istanbul ya, imamnya itu baca Fatihah ya sampai waladolin amin ya, itu baca sampai selesai. Bukan berarti kalau nggak rukun nggak dibaca gitu. Cuma mungkin mereka melihatnya begini, seandainya ada mu'alaf nih belum bisa baca Fatihah, ya udah Faqra'u ma tayassara minal Qur'an gitu kan. Ya darurat lah. Tapi kan mu'alaf nggak bisa 20 tahun masih mu'alaf aja kan, nggak mungkin kan. 2 hari mu'alaf iya, tapi masa sih 2 hari nggak apal-apal juga, atau minimal dia bisa baca pakai teks aksara Latin gitu harus bisa. Itu pakai aku bisa kan bisa aja gitu. Jadi kalau dalam 3 mazhab utama itu Fatihah itu rukun, dan dalam 2 mazhab besar yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali, Bismillah itu adalah sesuatu yang harus dibaca karena dia adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sedangkan Hanafi dan Maliki meyakini bahwa Fatihah Bismillah itu bukan bagian dari suratul Fatihah, sehingga tidak dibaca memang gitu, tidak dibaca. Cuma begini, kalau mazhab Hanafi dia tetap istilahnya tetap disunnahkan baca, walaupun disunnahkannya sir gitu. Bukan Fatihah tapi disunnahkan baca, dan bacanya sir gitu ya. Sedangkan kalau dalam mazhab Maliki yang satunya lagi itu bukan Fatihah, dan kalau dibaca jadi dosa. Dibaca jadi dosa. Bismillahnya itu. Oke. Kalau dalam kita mazhab Syafi'i itu adalah bagian dari Fatihah dan dibaca, dan keras ketika sholatnya sholat yang jahar. Nah, saudara kita Hambali sama dengan kita, itu Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, harus dibaca, mesti kudu wajib, tapi bacanya bagusnya sir, bukan di jahar. Jadi 4 itu beda semua itu. Dan ini menurut kacamata awam barangkali Ustaz, agak polemik karena ini sesuatu yang krusial begitu loh Ustaz. Iya. Ya. Ini Al-Quran loh, bicara soal Al-Quran loh, begitu, kalamullah loh, kemudian menjadi rukun sholat loh, kok beda-beda begitu di pemahaman apakah basmalah itu
ayat pertama Al-Fatihah atau bukan mungkin. Iya. Itu kan asik begitu. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan basmalah itu adalah satu ayat di antara 7 Karena ayat kan kita nih ngajinya pakai kitab mazhab Syafi'i kan. Dan mazhab Syafi'i itu ya mutlak. Anda nggak baca Fatihah, Anda nggak baca bismillah nggak sah. Itu aja. Ya kalau yang lucu begini, banyak di Jakarta ini saya lihat imam-imam yang masih muda-muda itu kan belajar ngajinya cuma pakai kaset, pakai YouTube gitu kan. Jadi yang dia dengerin dari ulama Saudi lah gitu kan. Rata-rata mereka mensirkan. Sebenarnya mereka tidak meninggalkan basmalah. Bukan tidak baca ya? Bukan tidak baca, mereka baca gitu. Tapi nggak tahu bagaimana jatuhnya di sini sama sekali nggak dibaca. Gitu. Padahal Syekh Madinah itu siapa sih? Al-Hudzaifi. Beliau udah tua udah, tapi beliau favorit banget. Ya, biasanya ngimamin tuh Isya. Itu kalau udah ngimamin sholat Isya, suara beliau tuh mantap banget gitu ya. Dan membaca basmalahnya itu sir, tapi sirnya gaya dia. Sirnya tuh kedengeran. Iya, jadi Allahu Akbar setelah baca doa iftitah itu ya. Itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kedengeran. Baru setelah itu dia keras, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu. Itu kan ketahuan memang dibaca sebenarnya. Cuma nggak tahu kupingnya orang kita itu dia nggak dengar apa gimana, apa nggak tahu apa. Yang penting beda gitu kali ya. Jadi punya nilai tambah gitu. Kalau bisa beda, wah dan hebat lah, keren gitu. Bisa beda gitu kan. Nah, ini masjid-masjid tuh kalau saya lagi datang sholat jamaah itu pada suara tuh gaya-gaya sudais, gaya-gaya siapalah gitu. Tapi baca basmalah nggak dibaca sama sekali. Saya tanya, itu tadi nggak baca bismillah? Enggak. Kenapa? Itu nggak bukan bagian dari Fatihah. Terus saya tanya. Terus kalau Fatihah ente buang bismillahnya, ayatnya tinggal berapa? 6. Kan Fatihah 7 saya bilang. Oh iya ya katanya. Nah, ini coba ente buka di mushaf. Bismillah itu bagian dari Fatihah bukan? Dia buka mushaf. Iya sih, ayat 1. Kenapa nggak dibaca? Waduh, gimana ya? Makanya ngaji dulu, jangan jadi imam, jangan main jadi imam aja, mentang-mentang suaranya mantep, dibayar mahal sama pengurus masjid, tapi nggak jelas gitu. Belajar ngajinya masih apa? Belajar fikihnya masih apa? Nah, ini para pengurus masjid juga kadang-kadang nggak bisa bedain gitu, ya kan? Yang penting suaranya mantap aja gitu kan. Suara mantap, ilmu kagak ada, masa jadi imam? Wah, nggak bener itu. Harus dibenerin lagi, dikoreksi ulang cara belajar ilmu agamanya. Agama itu bukan cuma baca Quran ya, gitu loh. Baca Quran itu 0,001%. Tapi selebihnya adalah orang yang paling berhak jadi imam adalah orang yang lebih paham dengan agamanya, ya kan? Ya ummul qaumu aqra'uhum. Wa ma ma'na aqra'uhum? Afqahuhum fil fiqhi. Orang yang paling faqih, bukan aqra'uhum orang yang paling merdu bacaannya, bukan begitu. Oke. Baik. Itu rukun yang keempat, membaca Al-Fatihah. Kita masuk ke rukun 5 dan ke-6, yaitu warruku'u wat tuma'ninatu fihi. Ya. Ya, ruku' dan tuma'ninah di dalam rukuknya gitu. Ya, kalau saya sih ingin menegaskan pada kata tuma'ninahnya ya. Jadi dia bukan cuman kayak capung cebok gitu. Tahu enggak capung cebok? Capung. Tahu capung ya? Itu kalau dia cebok kan cuma kena air, cul bentar lagi. Jadi dia harus ada minimal ada berhenti beberapa detik gitu kan untuk tuma'ninahnya gitu kan. Kalau dalam bahasa fikihnya itu kan aqallur ruku' an tablugha rahatar rajuli al-mustawa al-khilqah ya rukbatahu min ghairi inkhinas gitu ya. Jadi sampai dia betul-betul istilahnya berdiri ruku atau bungkuk yang benar-benar gitu, yang sempurna gitu kan. Taswiyatu dhahrihi. Jadi punggungnya itu bisa rata. Dulu kalau guru kita ngajarin tuh seadanya ditaruh gelas, ada airnya nggak tumpah gitu. Jadi kan rata itu, ya kan. Itu ruku juga merupakan rukun, sehingga orang kalau sholat di mobil, di kereta, itu rukunya cuma bungkuk-bungkuk gitu, belum ruku itu. Makanya kalaulah misalnya ya tidak memungkinkan untuk berdiri ruku sujud yang merupakan rukun gitu kan, maka sholatnya belum gugur. Sehingga nanti kalau dia sudah sampai di tujuan, dia masih wajib untuk melakukan i'adah, mengulangi. Atau kalau waktunya sudah lewat ya istilahnya qadha lah ya, mau i'adatan mau qadhaan, pokoknya diulangi. Intinya itu di situ. Kenapa? Karena tadi waktu sholat itu kagak bener gitu. Nah, mestinya kalau di kendaraan itu ya dia harus berdiri, ruku, sujud yang benar biar rukunnya itu terpenuhi dan sudah gugur gitu loh. Kalau belum berarti kewajiban sholatnya belum gugur. Oke. Baik, tumak ninahnya ini Ustaz, barangkali masih
ada yang bingung atau saya sendiri juga kadang bingung, ini patokannya waktu atau beberapa saat yang penting perasaan kita kayaknya udah tumakninah nih begitu, atau kaidahnya gimana tumakninah? Macam-macam sih, tapi beberapa ulama itu kemudian membuat batasan, setidaknya Anda bacalah sekali subhanallah. Nah, itu udah dapat tuh tumakninah. Ya kan? Tapi ya tergantung bacanya juga kan, ada coba subhanallah. Subhanallah minimal sekali gitu ya. Jadi paling tidak dia bukan tadi saya bilang mantul kayak capung cebok, tapi dia ada istilahnya ada jeda gitu kan, minimal itu gitu. Aqalluha as-sukunu biqadri subhanallah, minimal itu ya. Walaupun nanti ada juga yang bilang kalau mau bagus sih subhanallah jangan cuma sekali tapi 3 kali. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Itu tumakninahnya sudah tumakninah gitu. Tapi juga tumakninah itu jangan diartikan sebagai sujudnya yang lama banget sampai jidatnya jadi jadi hitam-hitam gitu. Nah, itu terlalu tumakninah itu. Ketumakninahan. Ya enggak harus gitu juga. Kecuali kalau lagi sholat yang tadi, sholat sendirian. Nabi misalnya sholat sholat tahajud ya. Itu kan beberapa riwayat yang sahih menyebutkan bahwa Nabi itu membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, diteruskan dengan Ali Imran, diteruskan dengan An-Nisa untuk rakaat pertama, dan rukuk dan sujudnya selama berdirinya. Nah, kan tuh lama tuh. Itu lama tuh bukan tumakninah, itu terlalu tumakninah. Kelamaan. Nah, untuk salat fardu yang 5 waktu minimal Anda baca subhanallah. Nah, gitu aja. Itu sudah tumakninah, sudah gugur. Yang akan bagusnya lagi kalau bacanya 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu udah dapat banget lah itu tumakninahnya. Oke. Baik, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan lagi, Ustaz. Ini disebutkan di rukun ini rukuk dan tumakninahnya. Tidak disebutkan bacaan rukuknya. Enggak. Nah, berarti bacaan rukuknya bukan rukun. Bukan rukun. Jadi kalaupun misalnya kita bengong aja juga nggak apa-apa, gitu kan. Tapi ya yang bagusnya kita disunnahkannya adalah membaca tasbih, gitu kan. Sabbihis marabbikal a'la. Itu ayat itu kemudian banyak dikaitkan oleh para ulama sebagai perintah untuk membaca tasbih pada saat kita lagi sujud atau lagi ruku. Kan kalau lagi subhana rabbiyal a'la itu kan kita mengatakan begini, maha suci Allah yang maha tinggi. Itu ada perintahnya, sabbihis marabbikal a'la, gitu kan. Sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi. Begitu kita disuruh maka kita jawab subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, itu walaupun bukan rukun, walaupun kalau nggak kita baca itu sholatnya tetap sah, tapi akan menjadi jauh lebih afdol, pahalanya tinggi ketika kita baca subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal a'la. Baik, kita pindah ke rukun berikutnya, Ustaz, nomor 7 dan 8, yaitu warraf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fi. Iya. I'tidal dan tumakninah ketika i'tidal. Ya, i'tidal itu kan al-audu ila ma kana alaihi qabla ruku'. Kembali sebagaimana dia sebelum ruku', gitu kan. Jadi ya dia berdirilah gitu, dengan berdiri yang sempurna gitu. Nah, itu dikatakan sebagai i'tidal gitu ya. Nah, oleh karena itu maka i'tidalnya sendiri juga merupakan ruku', dan di situ harus ada tumakninahnya, kecuali nanti dalam mazhab, balik lagi nih, mazhab Hanafi. Hanafi tidak menjadikan itu sebagai rukun gitu. Sehingga dia dari ruku' mau sujud dia cuma berdiri doang, terus langsung berdiri, cuma sekedar buat jeda antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, dengan cara dia kembali ya, tapi kembalinya mantul aja langsung loncat gitu. Jadi i'tidalnya nggak lama-lama. Itu kira-kira kalau di kita itu adanya dalam sujud sahwi, sajudatai sahwi. Kita tuh kalau sujud sahwi kan harus 2. Itu bukannya dilamain terus dianggap 2, kan enggak ya. Sujud sekali, terus kita duduk di antara 2 sujud untuk sujud lagi. Nah, waktu duduk di antara 2 sujud itu nggak ada bacaannya, nggak ada tumakninahnya. Kenapa? Karena memang itu bukan bagian dari ketentuan sujud sahwi. Ketentuan sujud sahwi adalah harus ada 2 sujud. Untuk membedakannya, ya berarti dia harus duduk dulu aja, gitu, duduk singkat, gitu kan. Nah, begitu juga dalam mazhab Hanafi, antara rukuk dan sujud kan bunyi ayatnya juga warka wasjud waqtarib, gitu kan. Nggak ada warka wa'tadil wasjud, gitu, nggak ada. Ayatnya itu bunyinya ruk'an sujadan gitu, bukan ruk'an i'tidalan sujadan, kan nggak begitu bunyi ayatnya kan.
Jadi ruk'an sujadan gitu, atau ar-raki'ina was-sajidin gitu, ar-raki'una was-sajidun gitu. Selalu ayatnya itu rukuk sujud rukuk sujud. Enggak pernah ada i'tidal gitu loh. Maka dalam Hanafi, ya i'tidal itu bukan rukun karena enggak disebutin. Nah, sementara kita ulama jumhur, Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya lah begitu, itu mengatakan i'tidal itu ya rukun gitu, harus dikerjakan sebagai sebuah rukun yang lengkap begitu ya. Harus ada tumak ninahnya, harus harus mantap kejadiannya, bukan cuma sekedar asal lewat gitu. Baik, itu poin ke-7 dan 8 dari rukun salat. Kita masuk ke rukun ke-9 dan 10, yaitu wasujudu wa tuma'ninatu fi. Sujud dan tumak ninah di dalam sujudnya. Ya. Ya, kalau sujud sih saya kira kita semua tahu ya gerakannya semua. Jadi ya intinya itu kan ada 7 anggota badan. 7 ya. anggota badan. Ya, 7 anggota badan itu pertama wajah, kemudian 2 tangan gitu ya, kemudian 2 lutut dan 2 ujung jari kaki. Kan 7 itu di situ sebenarnya kan. Nah, tinggal masalah yang sering jadi masalah itu adalah masalah ini yang harus nempel jidatnya apa hidungnya gitu. Nah, memang hadisnya itu kadang-kadang istilahnya jadi masalah karena orang Arab itu kalau sujud insya Allah antara dahi dan hidung itu udah pasti nempel, dua-duanya mendarat. Yang agak susah tuh kita, dahi nempel, hidung nggak nyampe. Sehingga ada yang bertanya, ini harus nempel tuh hidung apa jidatnya? Gitu. Nah, kalau orang Arab, kalau dia tempelin hidungnya, jidatnya juga kena. Otomatis gitu kan. Kalau dia tempelin jidatnya, hidungnya juga kena gitu. Jadi sebenarnya sih kalau yang lebih yang lebih disepakati para ulama tuh dahinya. Jabhahnya gitu ya. Karena kan Nabi itu pernah bersabda begini, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 azam. Azam itu kan tulang gitu kan. Nah, alal jabhah. Nabi itu bilang pertama ya di atas jabhah. Jabhah itu apa? Dahi. Tapi wa asyara biyadihi la anfihi. Ini hadisnya jadi agak bikin kita sakit perut ya. Yang pertama dahi kata Nabi. Tapi waktu ngomong dahi Nabi nunjuk ke hidung. Ini jadi yang mana nih? Yang qaulian apa yang fi'lian? Gitu ya. Wal yadaini dan kedua tangan, wa rukbataini 2 lutut, wa atrafil qadamain dan ujung kedua tapak kaki gitu kan. Nah, jadi ya pada akhirnya jabhah lah gitu, jidatnya, dahinya gitu kan, yang harus ditempelkan ke tanah. Baik, 7 tulang atau 7 anggota tubuh yang harus menempel ketika kita sujud, ya, supaya sujud kita benar begitu. Kemudian kita lanjut ke rukun yang 11 dan 12. Wal julusu bainas sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Duduk di antara 2 sujud dan tumakninah di dalamnya. Ya. Sama sih, duduk di antara 2 sujud. Itu juga rukun gitu ya, dimana tidak sah kalau cuman sekedar kayak duduk antara 2 sujudnya sujud sahwi yang cuman singkat begitu aja. Ini harus duduk yang dalam arti duduk sesungguhnya sampai yastawi jalisan gitu ya. Kana idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Nabi itu kalau mengangkat kepalanya dan tidak sujud lagi kecuali dia sudah duduk yang yastawi, yang betul-betul istiwa gitu, yang betul-betul mantap lah begitu. Oke, kemudian berikutnya lagi ini menjadi 1 poin gitu ya, 13, 14 dan 15 yaitu rukun wal julusul akhir wat tasyahhudu fihi was salatu 'alan nabi fihi. Nah, ya, duduk akhir kemudian tasyahud dan salawat kepada Nabi. Ya, itu satu paket lah gitu, yang tidak bisa tidak karena dalam satu gerakan semua ya. Duduk tahiyat akhir atau julusul akhir istilahnya. Kemudian yang dibaca 2, pertama tasyahud, yang kedua salat kepada Nabi. Tasyahud itu apa sih? Ya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau salawat itu ya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad begitu ya dan seterusnya. Nanti ada tambahan salawat Ibrahimiyah karena kama shollaita ala Ibrahim gitu kan. Gitu. Nah, kemudian sedangkan yang barusan nih yang salawat kepada Nabi Ibrahim dan sebagainya itu sih nggak termasuk dalam rukun gitu. Cuma lebih disunnahkan ketika pada tasyahud akhir. Kan kita ada mengenal tasyahud awal yang hukumnya bukan rukun ya, hukumnya itu sunnah saja.
Tetapi kalau sampai ditinggalkan ya tentu itu memberi peluang untuk kita harus sujud sahwi 2 kali. Nah, oleh karena itu yang menjadi rukunnya adalah tasyahud yang akhir. Dan mana tasyahud akhir itu cuma sampai 2 lafaz itu aja. Ada asyhadu alla ilaha illallahnya dan ada Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad gitu kan. Kalau kama shallaita ala Ibrahim itu sunnah sebenarnya. Nah, gitu. Baik, duduk akhir dan juga tasyahud di dalamnya dan juga salawat Nabi. Nah, ini yang menjadi menarik Ustaz. Kalau duduk akhir ini, kalau misalnya sholatnya itu 3 rakaat atau 4 rakaat, kita tahulah duduknya posisinya itu tawarruk begitu ya. Tawarruk itu yang duduknya miring ya. Ya, miring ya. Nah, kemudian kalau ini yang sering ada bedanya. Kalau sholatnya itu cuma 2 rakaat gitu Ustaz. Jadi kan cuma ada 1 tasyahud ya. Ya tasyahud akhir itu gitu. Nah, itu duduknya iftirash biasa atau tawarruk. Ya ada yang iftirash, ada yang tawarruk. Karena yang tawarruk nih yang duduknya miring itu karena mengatakan itu rukun. Itu tasyahud akhir. Walaupun tanpa tasyahud awal. Bisa enggak tasyahud itu tiba-tiba dibilang akhir padahal tidak ada awalnya? Bisa. Sangat bisa gitu. Misalnya apa? Ya kan Nabi SAW itu tiba-tiba hajatul wada aja, padahal nggak pernah haji yang pertama. Haji pertama, haji kedua, haji kita nggak ada, tiba-tiba hajinya haji wada, haji tiba-tiba perpisahan aja. Kok tiba-tiba perpisahan sih? Ya terserah gue lah, dia emang perpisahan kok habis itu gitu kan. Nah maka walaupun tidak ada tasyahud awal, nggak apa-apa disebut tasyahud akhir karena posisinya akhir. Maksudnya dari dari 2 rakaat kan sholat subuh misalnya gitu kan. Atau sholat qobliyah ba'diyah, itu kan 2 rakaat itu kan ya itu bagian akhirnya gitu. Nah yang agak susah tuh dikatakan tasyahud awal tapi nggak ada akhirnya, malah aneh. Ini kok tasyahud awal gitu, mana akhirnya? Padahal kan diakhirinya kan justru dengan posisi tasyahud. Oleh karena itu dalam madzhab Syafi'i itu namanya adalah tasyahud akhir, walaupun sholat subuh nggak dibilang itu tasyahud awal gitu ya. Nah karena di tasyahud akhir ya duduknya ya miring, tawarruk gitu, bukan duduknya yang lempeng kayak duduk di antara 2 sujud. Itu dalam madzhab Syafi'i. Tetapi begini, itu kan kita bicara afdolnya. Artinya begini, rukunnya duduk akhir, tapi bukan rukunnya adalah duduk tawarruk, bukan begitu. Ya, tawarruk itu pilihan yang lebih afdolnya, ya kan. Tapi bahwa yang jadi rukun bukan masalah tawarruk atau iftirosnya gitu. Yang jadi rukun adalah duduknya, mau tawarruk kek, mau iftirosh kek, itu nggak ngaruh kepada sah atau tidak sahnya, asal jangan silap aja gitu duduknya, atau duduknya ngelonjor gitu ya. Nah ini pilihannya antara tawarruk dengan iftirosh gitu kan. Kalau dalam madzhab Syafi'i, afdhalnya itu ya duduk yang miring. Saya lebih mudah menyebutkan miring karena lebih kelihatan dan langsung tercerap di kepala daripada tawarruk sama iftirosh. Dia mikir tawarruk apaan sih gitu kan, susah gitu. Tawarruk itu loh bayar pakai uang kertas tuh tawarruk. Baik Ustaz, insya Allah kita lanjutkan di rukun ke-16, 17, dan 18. Insya Allah kita selesaikan di kajian kita malam hari ini. Tapi kita harus jeda dulu untuk mendengarkan adzan salat isya insya Allah. Kita kembali lagi saat lagi Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan diskusi kita. Terima kasih masih setia bersama kita di KMK Kajian Malam Kamis. Kita akan lanjutkan tadi sampai di titik kita berhenti di rukun yang ke-15, yaitu salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir, di dalam julus atau duduk yang terakhir. Kita lanjutkan di rukun yang ke-16, yaitu wat taslimatul ula, dan salam yang pertama. Gitu Ustaz. Ya. Ya minimal mengucapkan assalamualaikum. Ya, kalau mau disempurnakan baguslah assalamualaikum warahmatullah ya. Tapi nggak disunahkan diteruskan sampai wabarakatuh gitu enggak. Assalamualaikum warahmatullah itu salam pertama. Tapi minimalnya assalamualaikum gitu doang. Warahmatullahnya itu ya istilahnya sempurnanya saja. Sempurnanya dan malah tidak disunahkan untuk menambahinya wabarakatuh gitu. Ya. Dan yang benarnya bukan salamun alaikum, tapi assalamualaikum. Jadi memang dia harus ada alif dan lam ma'rifahnya, karena begitulah ketentuannya. Baik. Walaupun dalam salam sehari-hari kita bisa bilang salamun alaikum gitu ya. Tapi kalau dalam sholat harus assalamualaikum. Ini teknis-teknis kecil ya, rincian-rincian kecil tapi penting dan krusial untuk kita tahu begitu tadi. Ya. Dan alaikum ya, bukan alaika. Iya. Walaupun misalnya yang di sampingnya perempuan satu orang kan assalamualaiki gitu kan, karena istrinya gitu atau ibunya gitu kan, tetap aja assalamualaikum. Atau bahkan kalau sholat sendiri pun juga tetap assalamualaikum. Iya, walaupun nggak ada orang dan nggak ada yang jawab gitu kan, sendirian nih assalamualaikum gitu kan, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Nah ada yang nanya, itu sebenarnya ngucapin salam kepada siapa gitu kan? Ya bukan masalah kepada siapanya sih, karena itu rukun. Tapi emang ada yang mengatakan tuh salam kepada malaikat. Tapi ya malaikat sebenarnya menjawab, cuman tidak kedengaran suaranya. Kalau sampai kedengaran, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, dia langsung pulang. Baik, wa taslimatul ula dan salam yang pertama, wa niyatul khuruji minas salati. Nah, ini rukun yang ke-17, yaitu niat keluar dari salat. Ya, ini sebenarnya musannifnya ini siapa? Syekh Abu Suja ini mengambil pendapat yang rada marjuh dari pendapat mazhab Syafi'i yang banyak itu. Sehingga sebenarnya yang lebih tepat ini nggak termasuk dalam rukun, cukup dengan dengan salam saja, tidak usah niat mengakhiri sholat. Gitu ya. Jadi ini niat mengakhiri sholat itu maksudnya sunnah sebenarnya, bukan termasuk wajib, tapi memang begitulah kita bisa menemukan, bahkan di kitab matan yang paling dasar pun kita sudah menemukan khilafiyah. Gitu ya. Salah satunya adalah niyatul khuruj minas shalah itu sebenarnya pendapat yang marjuh dalam mazhab Syafi'i. Minimal kata Syekh Hasan itu. Baik. Itu berarti yang jadi poin ibaratnya berbedanya itu di poin ini saja Ustaz ya. Kelihatannya itu. Iya. Yang 16 ke atas dari awal tuh
Insya Allah itu pendapat yang mu'tamad, yang pendapat yang resmi dari mazhab Syafi'i. Begitu, hanya di poin ini saja, niyatul khuruji minas shalah itu adalah pendapat yang lemah, pendapat yang marjuh di dalam mazhab Syafi'i, karena yang mu'tamad atau resminya justru itu hanya sunnah saja, bukan merupakan rukun begitu. Kita masuk ke rukun yang terakhir, wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, yaitu tertib ya, atau urut satu persatu rukun tadi itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan atau sebutkan begitu. Ya, tertib ini kayaknya hampir rata. Oh, apa? Saya nggak begini. Tes suara, cabut, masukin, gedein, tes 1 2 3, nggak masuk juga, tar, matiin dulu, nyalain lagi, nyalain ininya, tes 1 2 3. Oh, ininya coplot. Enggak sih, ada 1 2 3. Enggak bunyi juga. Tes. Mereknya Saramonic. Suka mati. Tapi di beberapa YouTube juga gitu ya. Banyak mati-matinya. Enggak apa-apa. Jadi kita bukan endorse malah ngejelekin. Tapi banyak temennya juga. Banyak temennya ya. Oke. Jadi ya di hampir semua ibadah ritual dalam fikih mazhab Syafi'i itu hampir semuanya harus ada tartib. Ya, tartib itu urut. Jadi tidak boleh loncat gitu atau balik lagi dan sebagainya. Di sini kalau saya baca dalam syarah nih yang ditulis oleh Doktorah siapa namanya ini Syifa ya. Fa in tarakat tartiba amidan batalat salatuhu. Kalau dia sengaja mengacak-ngacak tertibnya itu batalat salatuhu. Salatnya batal. Wa in tarakahu sahiyan, tapi kalau dia meninggalkannya secara sahiyan karena dia lupa gitu ya. Kan sajada qabla ayyarka. Seperti dia sujud dulu baru belum ruku gitu kan. Fa inna sujudahu wa kullama ya'maluhu ba'dahu minal julusi baina sajdaini wa sujudits tsani la yu'taddu bihi. Dianggap enggak aci. Bahasa apa tuh enggak aci ya? Dianggap enggak sah. Harus diulangi lagi. Ya kan jadi kan udah terlanjur sujud nih gitu kan padahal belum ruku gitu. Nah, itu berarti semua yang dia lakukan itu semua nggak sah, dia harus balik lagi ke ruku, kemudian baru terusin lagi dari sujud dan seterusnya. Ya, wa yakunu laghwan, dan itu menjadi suatu hal yang sia-sia, hatta yarka amaratan ukhra, sampai dia kemudian balik lagi melakukan ruku yang kedua kalinya gitu kan, yang harus tadi dikerjakan. Au ya'uda ila ruku'ihi, atau kembali kepada rukuknya, tsumma yamdi ala tartibihil awal qabla sahwu, kembali ke sebelum dia tadi lupa itu gitu ya. Tapi itu jarang-jarang kejadian sih. Masa orang segitunya sih sampai lupa. Mungkin dia lagi pas dapat lotre kali ya gede banget sampai lupa, itu kagak ruku main sujud-sujud aja gitu. Atau mungkin lamarannya diterima gitu kali ya. Baik Ustaz. Kita selesai dari 18 rukun salat yang disebutkan Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani dalam kitabnya Matan Ghoyah wal Takrib. Ya, kita sudah bahas satu persatu 18 rukun sholat yang sering menjadi pertanyaan di antara kita ini Ustaz. Kadang-kadang angkanya berbeda Ustaz. Misalnya kita baca referensi lain atau kitab matan lain begitu ya, itu tidak menyebutkan angka 18 ini begitu. Ya karena kadang-kadang cara ngitung tumak ninahnya itu yang bikin recok. Tumak ninah itu mau dihitung satu atau mau dihitung masing-masing sendiri-sendiri. Ada misalnya, 4 berarti ya ini. Iya, di ruku kan ada tumak ninah, di iktidal ada tumak ninah, di sujud ada tumak ninah, di duduk antara dua sujud ada tumak ninah juga. Atau tuh mau dihitung satu aja, atau malah nggak dihitung sama sekali, gitu. Karena dianggap ya otomatis yang namanya sujud ya tumak ninah lah, gitu kan. Tidak sah kalau nggak pakai tumak ninah, karena tumak ninah itu bukan nama gerakan. Kalau nama gerakan tuh sujud, nama posisi ya, sujud, ruku gitu. Coba deh, jangan ruku, jangan sujud, jangan apa, tapi tumak ninah doang. Ya kan nggak bisa berdiri sendiri tumak ninah. Tumak ninah kan sifat gitu kan. Tapi memang dia dianggap sebagai rukun, makanya jadi agak rancu-rancu gitulah. Ada yang ngitungnya 13, 14, 15, 16, 17, 18, tergantung. Tapi poin yang paling dasarnya adalah ya semua tuh sama, tinggal bagaimana cara ngitungnya, kecuali yang tadi tuh niyatul khuruj ya. Oke. Baik, kita jadi terang, kita jadi paham lagi ya, dan kira-kira kalau ditanya orang atau menemui permasalahan yang seperti ini kita bisa jawab begitu ya. Jadi soal apa teknis penghitungan saja begitu ya. Bukan soal substansinya begitu. Insyaallah semuanya sepakat kecuali di satu masalah tadi, niyatul khuruj minas salat, yaitu yang pendapat resmi atau mu'tamad hanya bagian dari sunnah, bukan merupakan rukun. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Insyaallah kita buka sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya atau
ingin penjelasan lebih atau bahkan juga menambahi informasi begitu, kita persilakan. Sudah ada Pak Hanafi Muhammad, silakan angkat tangan. Saya persilakan Pak Hanafi. Ustaz Solihin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semua? Ustaz Sarwat. Kabar baik Pak Hanafi, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Hanafi dan sekeluarga juga kabar baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Ustaz, tadi tentang syarat kita berdiri untuk sholat wajib, ada nggak kira-kira bukan syarat ya, ketentuannya yang sekarang kalau ada orang dia mampu berjalan dari rumahnya ke masjid, tapi sampai masjid dia malah pakai bangku gitu kan. Soalnya ada beberapa ustadz yang dia mau kajian nih di tempat tertentu, di kantor atau di masjid tertentu gitu ya. Saya lihat dia pakai mobil gitu kan, dia jalan, dia wudhu dengan biasa, tapi begitu dia sholat fardu, dia paling depan dan pakai bangku. Saya juga berpikir ini memang apa dia ada cacat atau gimana gitu. Ada standarnya nggak, Ustaz? Maksudnya kemampuan kita tuh sebatas mana kita mesti boleh pakai bangku gitu, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Baik, insya Allah mafhum pertanyaannya Pak Hanafi. Soal batasan kemampuan berdiri itu, Ustaz. Ada rumus pastinya begitu atau menjadi kira-kira saja dikembalikan kepada adat kebiasaan masing-masing begitu, tafadhal Ustaz. Ya kan istilahnya itu kan ada semacam kemampuan. Kalau dia disuruh berdiri masih mampu, ya harusnya dia berdiri. Tapi begitu dia berdiri goyang mau jatuh, daripada jatuh mendingan duduk. Kan begitu. Jadi dia on off aja harusnya. Jangan dia style off. Stylenya off aja gitu. Karena akan jadi pertanyaan. Lah, dari tadi jalan kemana-mana kuat, berdiri kuat, nawar barang kuat. Giliran sholat kenapa jadi duduk begitu? Ini kritik ini kadang-kadang tanpa sadar gitu ya. Istilahnya orang tuh melakukannya tanpa sadar sebenarnya, karena dia melihat orang lain tuh begitu dan dia ikut aja gitu loh. Padahal kan harusnya sesuai dengan prosedur. Ya biasalah, namanya orang tuh lupa atau nggak inget kan. Kadang-kadang suka kalau lagi lupa suka nggak inget gitu kan, suka nggak ngeh gitu kan. Nah itu perlu diingatkan sebenarnya gitu. Cuman bukan berarti kita jelek-jelekin juga. Ya kita tanya aja, kalau emang bisa berdiri kenapa nggak berdiri? Itu intinya sih sebenarnya sederhana itu sih gitu ya. Kalau masih bisa berdiri masih wajib atau masih rukun untuk berdiri. Kita nggak melihat dia ustadz atau istilahnya kiai atau apa dan sebagainya. Tapi seandainya kita yang jadi pelakunya, gitu aja, kita jangan ngurusin orang lain lah. Mungkin orang lain punya alasan atau gimana. Tapi kalau kita lah gitu misalnya, kita ini misalnya olahraga capek, aduh capek nih duduk ya nggak boleh lah, gitu kan. Ya tinggal sholatnya dicepetin aja gitu, jangan lama-lama berdirinya. Nah, kecuali udah kelamaan berdiri udah nggak kuat, goyang, baru duduk. Jadi dia bolehlah dia bawa kursi, ya kan? Dia berpegangan dulu pada kursinya, kan takut jatuh nih, pegangan aja senderan kursinya. Kalau udah goyang banget, baru dia duduk. Gitu. Bukan dari awal udah nyerah duluan, udah kalah WO itu namanya. Baik, begitu Pak Hanafi Muhammad, mudah-mudahan jelas dengan jawabannya. Saya bacakan pertanyaan berikutnya dari chat nih, Ustaz, dari Pak Raihan Muhammad. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Berarti seperti tasbih, tahmid dan lain sebagainya bukan termasuk rukun ya Ustaz? Bukan rukun, tapi tetap dibaca ya kan, biar pahalanya dapat gede gitu. Jangan kok sholat udah sah sih tapi nilainya kecil banget, lulus sih tapi cuman C itu kan namanya ikatan karbon. Ikatan karbon. Oh. Saya baru nggak. C semua ikatan karbon. Lulus sih tapi dapat nilainya kecil banget. Ya, jadi tetap dibaca sih sebenarnya, bukan berarti nggak usah dibaca. Tapi kan begini, nanti dalam kondisi tertentu ada orang nggak baca mungkin karena apa gitu, satu hal, ya nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Nah, itu menjadi pertanyaan kedua, Ustaz. Alias kalau kita mau buru-buru dalam sholat, berarti hanya gerakan dengan tumak ninah dan yang bacaan hanya Al-Fatihah dan tasyahud saja itu sudah sah gitu, Ustaz? Ada 4 yang harus dibaca. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud akhir dan sholawatnya, dan salam. 5 berarti. 5 ya. Jadi begitu Pak Raihan Muhammad, yang menjadi rukun yang sifatnya qauliyah begitu Ustaz ya. Yang sifatnya bacaan itu ada 5, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, sholawat Nabi di tasyahud akhir, dan salam yang pertama. Itu menjadi 5 rukun yang sifatnya qauliyah atau bacaan. Selain
kalau misalnya tidak baca selain itu ya tetap sah. Yang penting 5 ini Bisa terbaca. sah, iya, sah, cuman aneh aja gitu. Dan tadi nilainya C saja begitu. Ibarat orang khutbah Jumat itu cuma pakai celana kolor doang. Kolornya orang Betawi kan sampai dengkul gitu kan. Baik, itu pertanyaan dari Pak Rehan Muhammad. Silakan Bapak Ibu, saya buka pertanyaan lagi, atau yang ingin membaca matannya saya juga persilahkan. Kalau tidak ada saya tunjuk nih, barangkali biar ada satu dari peserta Zoom kita malam hari ini yang lengkap membaca matannya di pasal rukun salat ini gitu. Baik, saya minta Pak Asep Muttaqin. Pak Asep, silahkan. Bisa bantu kami untuk membaca matannya. Ya, belum tersambung nih Pak Asep Muttaqin. Bisa saling bisa di unmute. Oke, Pak Asep Muttaqin belum bisa tersambung gitu. Oke, berikutnya saya minta ke Pak Dirgantara. Ya, mudah-mudahan berkenan untuk membaca matan kita, mewakili para jamaah yang jadi partisipan kita di Zoom malam hari ini. Pada malu-malu ini saat ini nampaknya. Oh, Pak Purnomo nih malah angkat tangan, Masya Allah. Coba saya persilakan Pak Purnomo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum itu Ustaz, Ya, kita kelihatan, tampilkan PDF-nya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus sholati. Pasal dan rukun-rukun sholat sama niyata asro 18 ruknan rukun. Oke. An-niyatu niat wal qiyamu ma'al kutroti, dan berdiri dengan bila mampu. Oke. Wa takbiratul ikhrami, dan takbiratul ikhram. Wa qiraatul fatihati, dan membaca surah al-fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Oke. Dan bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Apa ini Ustaz? Maaf. Satu ayat dari Al-Fatihah. Satu ayat dari minha, baliknya ke Al-Fatihahnya. Al-Fatihah, yes. Waruku'u, dan ruku', wa tumakninatu fihi, Oke. dan tumakninah pada ruku'. Betul. Waraf'u, ini belum tahu saya Ustaz. Warraf'u wal i'tidalu, itu jadi satu saja begitu, dimaknai sebagai Oke, i'tidal, oke, bangun dan i'tidal begitu. Waraf'ul wal i'tidalu, dan bangun dari i'tidal. Wa tumakninatu fihi, dan tumakninah di dalam I'tidal. i'tidal. Betul. Wa sujudu, dan sujud. Wa tumakninatu fihi, Oke.
dan tumanitah di dalam sujud. Betul. Wal julusu bainas sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Betul. Wa tumaninatu fihi, dan tumanitah di dalam duduk itu. Betul. di antara dua sujud tersebut. Wal julusul akhiru, dan duduk tahiyat akhir. Watasyahadu fihi, dan watasyahudu fihi, dan bertasyahud di dalamnya. Betul. Wassolatu, dan membaca sholawat ala nabi, kepada nabi, fihi, di dalam julus tadi ya. Betul. Watas limatul ula, dan baca salam yang pertama. Yes. Waniyatul furuj, dan berniat keluar minas sholati, dari sholat. Watartibu, dan tertib. Watartibul arkani, dan tertib dari rukun-rukun. Alama zakarnahu, di atas apa yang sudah disebutkan. Sudah Disebutkan. Sudah disebutkan. Baik. Terima kasih Pak Purnomo. Jazakumullahu khairan, menjadi wakil dari partisipan yang lain. Jadi kalau saya boleh menilai, ya, Bapak Ibu partisipan yang lain yang diam menyimak saja itu sudah asabtas sunnah gitu. Sudah sesuai sunnah. Jadi kalau Pak Purnomo partisipan yang aktif, maka walakal ajron gitu. Baginya itu 2 pahala gitu, insyaallah. Kalau yang nyender kalau yang nyender setengah pahalanya. bagi 2 sama tembok. Bagi 2 dengan tembok. Baik Ustaz. Ada Pak Budi Purnawan yang angkat tangan, barangkali ingin bertanya. Saya persilahkan Pak Budi. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung waktunya udah pengen habis nih ya, saya langsung nanya aja ya. Silakan. Ini Ustaz, wassalatu ala nabi fi, selawat atas nabi padanya. Apakah dalam sholat itu memang sallu kama ra'aitumuni usolli, langsung dari nabi, atau ada peribatan para mujtahid Ustaz? Sebagaimana kita ketahui bahwa salawat itu kan kepada nabi. Apakah memang Rasulullah ketika salawat dia membaca untuk salawat untuk dirinya sendiri? Ini logikanya di mana Ustaz? Baik. Lanjut Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Budi. Mafhum insyaallah. Exact. Apakah kan tadi disebutkan salah satu rukunnya itu salawat kepada Nabi. Ya, ada hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Nah, apakah memang salawat kepada Nabi ini dulu dipraktekkan sendiri oleh Nabi? Jadi Nabi itu bersolawat atas dirinya sendiri, atau ini menjadi rumusan para mujtahid begitu? Tafadhal. Nah, begini, saya akan balik pertanyaannya. Menurut Ustadz Budi, kira-kira Nabi Muhammad SAW itu suka bersolawat apa enggak? Ya kan? Di Al-Quran itu disebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang bersolawat disebutkan tuh Allah, malaikat, dan orang-orang beriman. Pertanyaannya, Nabi Muhammad tuh bersolawat apa enggak kepada dirinya? Nggak usah ngomongin dalam sholat dulu deh, di luar sholat. Nabi Muhammad tuh solawat nggak sih? Mengucapkan solawat apa enggak kira-kira? Gimana kira-kira? Silakan Pak Budi. Dia ketawa sendiri. Bingung juga nih Ustaz. Iya. Ya kira. Kalau menurut logika kan seperti itu, masa ya Rasulullah bersalawat untuk dirinya gitu. Logika Ustaz. Iya, maka ketika ayat itu turun, ya kan, orang-orang kan pada bingung, kaifa nusalli 'alaika? Gimana kita tuh bersalawat kepada Anda gitu ya. Karena ini kan katanya juga agak asbah wan nadhair, bukan al-wujuh wan nadhair, karena sholat itu
Allah tuh sholatnya beda, malaikat sholatnya beda, lalu kita sholatnya juga beda. Kalau Allah kan bersolawat kepada Nabi, Allah tuh nggak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Masa Allah berdoa kepada siapa? Salawat kan doa. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Masa Allah mengucapkan itu? Kan enggak juga. Nah, salawatnya Allah kepada Nabi kan mengampuni, gitu. Kalau para memberi rahmat ya. Kalau para malaikat salawatnya apa? Memintakan ampunan buat Rasulullah. Nah, sedangkan kita ini sebagai orang Islam gitu, di antara para umatnya Nabi, para sahabat Nabi, salawatnya apa? Bingung juga para sahabat. Mereka nanya kepada Nabi, ya Rasul, kaifa nusolli alaika? Gimana caranya kita bersalawat kepada Anda? Maka Nabi mengatakan, katakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Oh, berarti kita minta kepada Allah agar Allah mensalawatkan Nabi Muhammad. Oh, begitu. Ya sudah. Berarti kan sekarang begini, Allahumma sholli, ya Allah salawatkanlah kepada Muhammad. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu apa? Memberikan rahmat. Oke. Pertanyaannya dibalik sekarang, Nabi Muhammad tuh minta nggak sama Allah agar diberi rahmat? Iyalah pastinya, ya kan? Cuman mungkin pertanyaannya mungkin diperuncing. Terus lafaznya itu kayak gimana kalau Nabi bersalawat kepada diri sendiri? Allahumma sholli alayya, atau gimana? Ya saya sih nggak tahu juga sih. Kapan-kapan kita jalan-jalannya ketemu Nabi, kita tanya, itu bunyinya gimana? Tapi yang jelas para ulama sepakat bahwa membaca salawat kepada Nabi itu rukun dalam sholat. Dan kita menemukan perintah dari Nabi untuk melakukannya. Nah, jadi gini, mungkin kan Ustadz Budi ini ingin mengatakan bahwa kita kan sholat dengan cara melihat dari apa yang Nabi lakukan. Enggak juga sih, enggak selalu dengan cara melihat, tapi juga dengan cara yang diperintah oleh Nabi. Ya, jadi tidak harus dalam bentuk Nabi memperagakan, tapi juga dengan cara Nabi memerintahkan, ya kan? Kalau itu udah jelas kan, Allah memerintahkan innallaha malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dan Nabi perintahkan ya kalau soal sholat ya kamu baca sholawat pada aku, gitu kan. Tapi ya saya yakin juga bahwa Nabi juga membaca sholawat itu. Makanya para sahabat jadi membacanya juga. Karena nggak mungkin kan dari berapa 18 rukun kecuali satu yang nggak dibaca sama Nabi. Apa? Sholawat. Kenapa? Masa jawabannya gini? Ya masa borok sikut sih? Saya bersolat kepada saya sendiri. Kan nggak mungkin juga. Ya pasti Nabi juga mengucapkan hal itu, gitu. Pasti mengucapkan juga. Sehingga para sahabat jadi nggak confuse. Nggak confuse-nya begini. Nabi aja nggak pernah sholawat, maka ngapain kita sholawat? Ya kan? Ya berarti Nabi dalam hal mencontohkan, ya mengucapkan sholawat juga kepada kita. Dan ketika ditanya, gimana cara mengucapkan sholawat? Nabi bilang, baca aja Allahumma sholli ala Muhammad. Ya berarti kan seperti itu juga yang Nabi contohkan dan Nabi ajarkan. Ya ini kalau main logika, ini kan pertanyaan kan agak-agak sedikit logika kan sebenarnya gitu. Oke. Baik, begitu Pak Budi Purnawan, itu jadi pertanyaan pamungkas kita di kajian KMK pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menyaksikan KMK malam hari ini. Alhamdulillah kita selesai tuntas dari rukun sholat. Kita sudah bahas 18 poin yang menjadi rukun salat. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk di pasal baru, yaitu tentang sunnah-sunnah salat. Insya Allah di pertemuan berikutnya, KMK berikutnya, kita akan membahas tentang sunnah-sunnah salat. Terima kasih, jazakumullahu khairan Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan ini baik lewat Zoom maupun live di Facebook maupun streaming YouTube. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari apa yang sudah kita kaji di malam hari ini. Jangan lupa setelah KMK malam hari ini langsung Bapak Ibu juga bisa ikut dalam SFL, Sekolah Fikih Live, dengan mata kuliah Bahasa Arab bersama Ustadz Teguh Khairul Fazli. Langsung, ya, jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom tidak perlu keluar, bisa stay dan langsung nanti nyambung ke SFL. Kita sama-sama tutup kajian KMK malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.